Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bijaksana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi sosial dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, aspek ekonomi, aspek sosial, yang ketiga aspek politik, dan yang keempat implikasi pada studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini memberikan landasan yang kuat bagi keputusan bisnis yang lebih baik, strategis, operasional, dan efektif. Hal ini membantu memitigasi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang. Aspek ekonomi ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu analisis pasar, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga biaya dan pendapatan, terus yang keempat analisis keuangan. Nah, kemudian yang pertama itu analisis pasar. Analisis pasar ini memiliki 2 poin. Pertama, potensi pasar. Studi kelayakan akan mengevaluasi ukuran dan karakteristik pasar yang dituju. Ini mencakup jumlah konsumen, potensial, tingkat permintaan terhadap produk atau layanan, dan pertumbuhan pasar yang diperkirakan di masa mendatang. Kemudian poin keduanya, tingkat persaingan. Evaluasi pesaing yang ada di pasar baik langsung maupun tidak langsung, serta strategi mereka. Informasi ini membantu dalam merumuskan strategi pemasaran dan penetrasi pasar. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini memiliki 2 poin. Yang pertama, kondisi makroekonomi. Yang kedua, kondisi mikroekonomi. Kondisi makroekonomi, faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat pengangguran, dan kestabilan mata uang dianalisis untuk memahami iklim ekonomi di mana bisnis akan beroperasi. Nah, kondisi mikroekonomi itu faktor-faktor seperti harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada biaya dan pendapatan bisnis juga dipertimbangkan. Nah, kemudian yang ketiga, biaya dan pendapatan. Di sini ada 3 poin: biaya investasi awal, dan biaya operasional, dan proyeksi pendapatan. Biaya investasi awal, penentuan biaya untuk memulai bisnis, termasuk investasi dalam peralatan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain. Biaya operasional, perkiraan biaya untuk menjelaskan bisnis sehari-hari, termasuk biaya produksi, biaya tenaga kerja. Ketiga, proyeksi pendapatan, perhitungan pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau layanan berdasarkan analisis pasar dan strategi pemasaran yang direncanakan. Kemudian poin yang keempat, analisis keuangan. Analisis keuangan ini memiliki 3 poin. Perhitungan yang pertama, perhitungan kelayakan finansial. Kedua, pengembalian investasi atau ROI. Yang ketiga, penilaian risiko keuangan. Nah, perhitungan kelayakan finansial menganalisis ketersediaan modal dan perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung operasi bisnis. Nah, kedua, pengembalian investasi. Perkiraan pengembalian investasi sebagai indikator keberhasilan proyek bisnis. Nah, kedua, penilaian risiko keuangan. Yang ketiga, penilaian risiko keuangan. Evaluasi risiko finansial yang mungkin dihadapi bisnis seperti fluktuasi pasar, biaya pengembangan, atau perubahan regulasi yang mempengaruhi keuangan. Baik, itu saya mungkin saya sampaikan dari aspek ekonomi. Kemudian saya lanjutkan ke aspek sosial. Yang kedua itu aspek sosial. Aspek sosial ini penting untuk memahami lingkungan sosial di mana bisnis akan beroperasi dan untuk mengidentifikasi peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi. Bisnis dapat mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, di aspek sosial ini memiliki 5 poin. Yang pertama itu demografi, yang kedua perilaku konsumen, terus yang ketiga dampak sosial positif, keempat etika dan tanggung jawab sosial, terus yang kelima perubahan sosial dan teknologi. Demografi
Karakteristik demografi memiliki 2 poin. Karakteristik penduduk, memahami demografi lokal seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan struktur keluarga. Terus tren demografi memperhatikan perubahan dalam demografi populasi, misalnya peningkatan jumlah lansia atau perubahan dalam tingkat urbanisasi yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan tertentu. Terus ya poin kedua itu perilaku konsumen, preferensi konsumen, analisis terhadap perilaku konsumen, preferensi dan kebiasaan pembelian mereka terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Kedua, tren konsumen, menyelidiki tren konsumen seperti perubahan dalam preferensi gaya hidup, peningkatan minat terhadap produk ramah lingkungan, atau peningkatan kesadaran akan kesehatan dan keamanan. Terus yang ketiga, dampak sosial positif. Ada 2 poin juga, pembangunan lokal, kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur. Terus yang kedua, pengembangan komunitas, keterlibatan dalam inisiatif sosial atau program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Terus poin yang keempat, etika dan tanggung jawab sosial. Nah, ini juga memiliki 2 poin. Yang pertama, etika bisnis, memastikan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan sosial serta memperhitungkan dampak sosial dari kegiatan bisnis. Terus poin kedua, tanggung jawab terhadap konsumen, kesesuaian produk atau layanan dengan standar keamanan, kualitas, dan kepuasan konsumen. Terus poin yang kelima itu perubahan sosial dan teknologi. Nah, ini ada 2 poin juga, inovasi teknologi, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi baru yang dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi atau cara produk layan disampaikan pada konsumen. Nah, kedua poinnya perubahan sosial, menanggapi perubahan dalam nilai-nilai sosial atau tren budaya yang dapat mempengaruhi cara produk yang layan diterima oleh masyarakat. Nah, terus aspek politik. Aspek politik dalam studi kelayakan bisnis memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan dan kelanjutan suatu proyek. Analisis yang cermat dan pemahaman mendalam tentang lingkungan politik lokal, nasional, dan internasional sangat penting untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan potensi keuangan dari investasi bisnis. Nah, aspek politik ini memiliki 4 poin. Yang pertama, regulasi pemerintah. Yang kedua, stabilitas politik. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Terus yang keempat, hubungan pemerintah dan bisnis. Nah, regulasi pemerintah memiliki 2 poin, Yang pertama, izin dan perizinan. Bisnis harus mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan izin. Terus yang kedua, pajak. Kebijakan pajak pemerintah dapat signifikan dalam menentukan biaya operasional dan keuntungan bersih bisnis. Terus poin yang kedua, stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini memiliki 2 poin. Yang pertama, risiko politik. Ketidakstabilan politik, konflik atau perubahan rezim pemerintah dapat memiliki dampak negatif pada keberlangsungan bisnis. Terus poin kedua, keamanan hukum. Kekuatan sistem hukum dan menegakkan kontrak yang melindungi hak-hak bisnis adalah penting untuk memastikan kepastian dalam operasi bisnis. Terus poin yang ketiga, kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi ini memiliki 2 poin juga. Yang pertama, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan pemerintah terkait inflasi, suku bunga, dan stimulus ekonomi dapat mempengaruhi kondisi pasar dan keuangan yang relevan bagi bisnis. Terus yang kedua, subsidi dan insentif. Beberapa pemerintah menawarkan subsidi atau insentif untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu. Evaluasi studi kelayakan harus mempertimbangkan potensi manfaat dari insentif-insentif ini. Terus poin yang keempat, hubungan pemerintah dan bisnis. Lobby dan pengaruh politik. Dalam beberapa kasus, hubungan yang baik dengan pemerintah atau praktik lobby politik dapat memberikan keuntungan kompetitif atau mengurangi hambatan regulasi. Kemudian implikasi pada studi kelayakan bisnis. Implikasi pada studi kelayakan bisnis ini ada 7 poin. Yang pertama, keputusan investasi. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, pengaruh rencana bisnis.
keempat, pemilihan strategi pemasaran. Kelima, pemilihan model bisnis. Keenam, evaluasi finansial. Terus yang ketujuh, keputusan hukum dan regulasi. Nah, poin pertama, keputusan investasi. Implikasi dari penilaian ini dapat berarti melanjutkan dengan proyek, menunda atau memodifikasi proyek, atau bahkan menghentikan proyek tersebut. Terus yang kedua, penilaian risiko. Implikasi dari penilaian risiko ini adalah mengembangkan strategi mitigasi risiko yang sesuai atau memutuskan apakah risiko-risiko tersebut dapat diterima. Terus yang kedua, pengaruh rencana bisnis. Implikasinya bisa berarti menyesuaikan proyek agar sesuai dengan kebutuhan pasar atau keuangan, menetapkan target kinerja yang realistis, serta menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Terus poin yang keempat, pemilihan strategi pemasaran. Implikasinya adalah memilih segmen pasar yang tepat, menentukan harga jual yang sesuai, serta mengidentifikasi cara untuk mencapai target pasar yang diinginkan. Terus poin yang kelima, pemilihan model bisnis. Implikasinya adalah memilih apakah bisnis akan dijalankan secara independen, dengan mitra, atau melalui berlaba, serta menentukan struktur keuangan yang optimal. Terus poin yang keenam, evaluasi finansial. Implikasinya adalah menentukan investasi awal yang dibutuhkan, memperkirakan periode pengembalian modal, serta menilai kelayakan finansial proyek dalam jangka panjang. Terus yang ketujuh, kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, implikasinya adalah memastikan bahwa proyek mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ekonomi, sosial, politik dalam studi kelayakan bisnis. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.